Gimana nih Gilang dan Vivi? Kalian sudah menyiapkan bahan-bahan untuk proyek minggu ini kan? Sudah, Kak. Oh iya, selamat pagi teman-teman kelas 4. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Tetap semangat ya teman-teman, sudah memasuki bulan Ramadan nih. Buat teman-teman yang akan menjalankan puasa, semangat terus ya. Sebelum kita mulai belajar, Kak Marcel mau tanya dulu nih ke teman-teman di rumah. Dari suku mana Kak asalmu? Apakah kamu bisa menentukan suku itu dengan mudah? Dan apakah suku itu berdasarkan tempat lahir, tempat tinggalmu, atau asal salah satu atau kedua orang tuamu? Catat jawabannya di buku latihan kamu ya. Kak Marcel, sepertinya akan turun hujan nih. Ya sudah, kita belajarnya di dalam rumah saja yuk. Ayo Kak. Teman-teman, ikuti kami terus ya. Yuk. Ayo. Aku sudah gak sabar nih Kak, mau membuat proyek mingguan. Aku juga. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke Kak. Berdoa dimulai. Amin. Oh iya, Kak Marcel ingin bertanya nih. Siapa yang tahu sila ketiga dari Pancasila? Aku tahu Kak, Persatuan Indonesia kan Kak? Betul sekali. Nah, tentu kalian semua masih ingat betapa mudahnya bangsa ini dijajah jika tidak bersatu. Kita mudah diadu domba oleh penjajah. Hal itu tidak boleh lagi terjadi. Kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Meski kita berasal dari suku yang berbeda, memeluk agama yang berbeda, memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, kita adalah satu. Kita adalah Indonesia. Pupuklah rasa persatuan dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu. Saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menjaga akan mencegah kita dari perseteruan. Nah, poster yang akan kita buat harus menggambarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu wujud dari Persatuan Indonesia. Sekarang kita harus tulis dulu informasi yang akan kita tulis di poster kita ya. Nah, coba kalian tulis informasi profil budaya keluargamu. Dari nama suku, asal daerah, bahasa daerah, makanan tradisional, tarian tradisional, dan informasi lainnya. Lebih banyak lebih bagus ya. Nah, kalau Gilang, asalnya dari mana? Kalau aku asli dari Yogyakarta Kak. Terus bahasa daerah dan makanan tradisionalmu apa? Bahasa daerah aku bahasa Jawa, Vi. Kalau makanan kata mamaku khas Yogyakarta adalah gudeg. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Sekarang kita saksikan dulu yuk cerita tentang keragaman di Indonesia yang satu ini. Selamat menyaksikan. Oh ya, aku pulang dulu ya. Nanti aku balik lagi ke sini. Oke. Oke, Gilang. Selamat pagi anak-anak pintar Indonesia. Hari ini kalian akan menyaksikan sebuah cerita yang berjudul Semua Dapat Kejutan, yang ditulis oleh Kak Lili Suryani dan diilustrasikan oleh Kak Catur Arichandra. Selamat menyaksikan. Esther mempunyai banyak teman. Dinda, Made, Denny, dan Beto adalah teman-teman dekatnya. Natal kali ini Esther tidak pulang ke Toraja. Esther dan keluarganya akan merayakan Natal di rumah. Rumah mereka terbuka untuk tetangga dan teman-teman. Pada hari Natal, Esther dan keluarga pergi ke gereja.
Beberapa tetangganya juga pergi ke gereja. Mereka akan mengikuti ibadah Natal. Sepulang dari gereja, ibu menyiapkan hidangan. Esther dan bapak mengatur kado Natal. Kado Natal diletakkan di bawah pohon Natal di ruang tamu. Selamat siang. Terdengar suara dari luar. Selamat siang, balas Esther. Hai teman-teman, ayo masuk. Ajak Esther bersemangat. Selamat Natal Esther, kata teman-temannya sambil bersalaman. Selamat Natal Om dan Tante. Mereka memberi salam. Mereka menikmati jamuan Natal dari keluarga Esther. Gulai ayam yang nikmat, kata Dinda. Saya suka sekali redak sapinya, balas Beto. Mereka pun menceritakan hari raya mereka masing-masing. Hari rayaku adalah Idul Fitri, kata Dinda. Mamaku memasak gulai ayam dan ketupat, jelas Dinda. Kami merayakan kemenangan setelah berpuasa sebulan, sambung Dinda. Kalau saya merayakan galungan, kata Made. Ibu memasak lawar dan sate babi, jelas Made. Kami sekeluarga beribadah di pura, sambung Made lagi. Saya merayakan Waisak di vihara, cerita Deni. Kami merayakan lahirnya Sang Buddha, lanjut Deni. Ibu juga menyiapkan hidangan istimewa, jelas Deni lagi. Wah, terima kasih atas ceritanya teman-teman, celetuk Beto. Saya jadi tahu macam-macam hari raya, lanjut Beto. Iya, saya juga, tambah Esther. Ayo, kita ke ruang tamu, kata Esther. Mamaku sudah menyiapkan kejutan untuk kalian, tambah Esther. Asik, terima kasih Tante, kata teman-teman Esther serempak. Terima kasih teman-teman, kata Esther bahagia. Dan cerita ini selesai. Bagaimana anak-anak? Seru tidak? Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah meski kita berasal dari suku yang berbeda, memeluk agama yang berbeda, memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, kita adalah satu. Kita adalah Indonesia. Pupuklah rasa persatuan dengan orang-orang di lingkungan sekitarmu. Saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menjaga akan mencegah kita dari perseteruan. Kita harus hidup rukun dan menghargai segala perbedaan. Jangan lupakan Pancasila ya. Pancasila bukan hanya simbol atau lambang saja, melainkan untuk kita amalkan. Baiklah, jangan kemana-mana ya, karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Teman-teman, yuk kita menghitung. Suatu ruangan rapat pertemuan desa dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter dapat menampung 150 orang. Ruangan tersebut berencana diperluas hingga dapat menampung sekitar 450 orang dengan tidak menambah lebarnya. Tentukan perluasan ukuran ruangan yang seharusnya dilakukan. Diketahui ukuran awal, panjangnya 20 meter dan lebarnya 15 meter dan dapat menampung 150 orang. Maka dapat dihitung bahwa luas sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 20 kali 15 sama dengan 300 meter persegi. 300 meter persegi dapat menampung 150 orang. Jadi setiap 2 meter persegi untuk 1 orang. Untuk menentukan luas ruangan dengan daya tampung sebanyak 450 orang, kita perlu hitung lahan yang diperlukan dengan cara menggunakan informasi ini. Jika 300 meter persegi dapat menampung 150 orang,
Untuk kapasitas 450 orang diperlukan perluasan sebesar 450 bagi 150 sama dengan 3. Artinya perluasan yang diperlukan adalah 3 kali lipat dari ukuran luas sebelumnya, yaitu 300 meter persegi. Caranya tinggal kalikan saja. 3 kali 300 meter persegi sama dengan 900 meter persegi. Setelah mengetahui luas ruangan yang dibutuhkan adalah 900 meter persegi, kemudian kita hitung panjang ruangannya. Dapat dilakukan dengan cara panjang sama dengan titik-titik meter, lebar sama dengan 15 meter, luas sama dengan panjang kali lebar, 900 sama dengan panjang kali 15 meter, 900 bagi 15 sama dengan panjang, panjang sama dengan 60 meter. Jadi, ukuran panjangnya dapat diubah menjadi 60 meter. Nah, seperti itu cara menentukan perluasan ruangannya. Mudah bukan? Kak, tahu nggak di kelasku itu ada macam-macam suku loh. Oh iya, suku apa saja Vi di kelasmu? Ada suku Jawa 16 siswa, suku Sunda 12 siswa, dan suku Bugis 8 siswa. Wah, cukup beragam ya. Tapi setiap kerja kelompok, Bu Guru selalu membagi setiap kelompok dari semua suku dengan jumlah yang sama banyak. Gitu Vi. Bagaimana cara guru kamu membagi anggota tiap kelompok? Anggap saja sekarang kamu jadi guru dan mau membagi kelompok kerja. Waduh, gimana ya? Untuk menentukan kelompok terbanyak dengan keberagaman yang ada atau banyak tiap suku yang sama pada tiap kelompokmu, kamu dapat menggunakan konsep faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, kamu tentunya belum tahu akan dibuat berapa kelompok kan? Iya, Kak. Nah, teman-teman, ingin tahu juga kan bagaimana gurunya Vivi membagi kelompok di kelasnya? Nah, FPB akan membantu kalian untuk menjawabnya. Buat tabel seperti ini. Suku Jawa 16 anak, Sunda 12 anak, dan Bugis 8 anak. Gunakan bilangan prima untuk membaginya dan pastikan bilangan prima membagi 3 bilangan itu. Kakak ingatkan, bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Oke, kita mulai membagi jumlah anak pada tiap suku dengan bilangan prima, yaitu 2. 16, 12, 8, bagi 2, hasilnya adalah 8, 6, 4. Kemudian, hasilnya bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 4, 3, 2. Stop. Sampai di sini ya membaginya, karena tidak ada bilangan yang bisa membagi 4, 3, dan 2 secara bersamaan. Dengan demikian, kita mendapatkan FPB atau banyaknya kelompok yang dapat dibentuk adalah 2 kali 2 sama dengan 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu masing-masing terdiri dari 4 anak suku Jawa, 3 anak suku Sunda, dan 2 anak suku Bugis. Setelah datanya dimasukkan ke dalam tabel, hasilnya akan seperti ini. Lebih terlihat jelas bukan? Pembagian jenis suku dari keempat kelompok ini sama banyak jumlahnya. Mudah bukan? Sekarang kita akan hitung kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. Misal, kalian akan mencari KPK dari bilangan 16, 12, dan 8. Dapat kalian hitung dengan cara seperti ini. Gunakan bilangan prima untuk membaginya. Jika dapat membagi seluruh bilangan bersamaan, bingkai atau lingkarilah pembagi itu. Bagi ketiga bilangan hingga hasilnya 1. Ingat, angka bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Mari kita mulai. Angka 16, 12, dan 8 kita bagi bilangan prima.
yaitu 2. Hasilnya adalah 8, 6, dan 4. Kemudian angka ini kita bagi 2 lagi. Hasilnya 4, 3, dan 2. Selanjutnya 4, 3, dan 2 kita bagi 2 lagi. Nah, khusus angka 3 tidak bisa dibagi 2 lagi. Maka bilangan ini langsung diturunkan. Hasilnya 2, 3, dan 1. Kemudian kita bagi 2 lagi. 1, 3, dan 1. Setelah itu, karena sudah tidak ada angka yang bisa kita bagi 2, jadi kita bagi 3. Menjadi 1, 1, dan 1. Atau kita juga bisa loh menentukan FPB dan KPK menggunakan satu cara. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan 2 jawaban sekaligus, yaitu FPB dan KPK. Begini caranya. Perhatikan ya. Bilangan dalam lingkaran merah merupakan FPB dari 12, 16, dan 8, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Karena bisa membagi ketiga bilangan tersebut. Jadi, hal yang harus diingat adalah bilangan FPB diambil dari bilangan pembagi yang dapat membagi semua bilangan. Kemudian, untuk KPK, coba perhatikan semua angka dalam lingkaran biru. Ya, KPK dari 12, 16, dan 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3. Hasilnya sama dengan 48. Mudah bukan? Jika ada yang belum jelas, silakan minta bantuan ayah, ibu, atau kakakmu di rumah ya. Teman-teman kelas 4, bersiap mencatat ya. Yang belum mengambil alat tulis dan buku tugas, ayo ambil sekarang juga. Kakak akan segera memberikan soal latihan. Aku udah siap, Kak. Yang di rumah bagaimana? Sudah siap juga kan? Pertanyaan pertama. Hitunglah FPB dan KPK dari bilangan 7 dan 28. Pertanyaan kedua. Hitunglah FPB dan KPK dari bilangan 12, 24, dan 48. Dan pertanyaan ketiga, tentukan bilangan yang memiliki FPB 18. Pertanyaan keempat, tentukan bilangan yang memiliki KPK 56. Minta bantuan walimu jika mengalami kesulitan ya. Selamat berlatih. Vivi, Kak Marcel. Halo. Gilang. Kalian sudah siap membuat proyek akhir minggunya? Siap dong, Kak. Oke, kalau Vivi bahan dan alatnya apa aja? Ada kertas karton ukuran A4 berwarna putih atau bisa juga pakai buku gambar. Spidol warna dan krayon. Karena aku ingin membuat kolase. Jadi aku sudah siapkan potongan foto-foto berisi informasi yang aku ingin buat. Wih, siap deh. Keren banget. Nah, kalau Gilang apa aja? Aku hampir sama dengan Vivi, Kak. Tapi aku nggak pakai foto. Nanti aku langsung gambar saja, Kak. Oke deh. Nah, kalau Vivi, kamu mau bikin poster yang seperti apa? Kalau aku ingin membuat poster dalam bentuk kolase yang menggambarkan kekhasan kota Manado, Kak. Jadi aku ingin di posterku ada gambar Monumen Tuhan Yesus Memberkati, Jembatan Soekarno, dan tarian Maengket dari Manado di tengah sini, Kak. Aku juga ingin ada hewan tarsius yang merupakan hewan kebanggaan masyarakat Manado di posterku, Kak. Nah, di bawahnya tinggal aku tulis nama kota Manado dan slogannya deh. Wih, emang slogannya apa tuh? Seperti Kak Marsilang sering bilang, Torang Samua Basudara. Yang artinya kita semua bersaudara. Wih, keren banget Vivi. Nih, Kak Marsa penasaran, Vi. Hasilnya bakal seperti apa ya? Nah, kalau Gilang, apa yang bakal kamu buat? Aku mau gambar Tugu Yogya, Candi Borobudur, dan Tali Serimpi di samping sini, Kak.
Kemudian aku beri nama daerah istimewa Yogyakarta deh. Wih, Gilang pasti jago banget nih gambarnya. Kak Marcel penasaran juga nih dengan hasil gambar kamu. Ayo, sekarang kalian mulai membuatnya ya. Yeay, siap Kak! Aku sudah hampir selesai nih Kak, tinggal diwarnai saja dengan krayon. Wih. Aku juga nih Kak. Yeay, selesai! Wah, hebat kalian berdua. Coba sekarang tunjukin dong ke teman-teman di rumah. Oke deh, Vivi ada komentar nggak buat posternya Gilang? Aku suka poster yang dibuat Gilang Kak. Gambar Gilang bagus, terus keren lagi. Kalau Gilang gimana? Gambar dan pemilihan warna Vivi juga nggak kalah bagus loh Kak. Bagus banget hasil posternya. Informatif sekali. Aku jadi tahu tentang kota Manado deh. Iya dong, proyek mingguan kalian bener-bener keren. Nah, buat teman-teman di rumah nih, setelah selesai dibuat, kalian bisa meletakkan hasil poster kalian ke dalam bingkai dan bisa dipajang di kamar atau ruang tamu kalian. Jika tidak ada bingkai, kalian bisa menempelnya di dinding kamar. Ingat ya, harus izin terlebih dahulu kepada orang tua. Selamat mencoba! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca buku berjudul Semua Dapat Kejutan. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita. Selamat berakhir pekan di rumah bersama keluarga ya. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.